Budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menjalankan aktivitas belajar hari ini. Anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang sikap dan etika mengunjungi tempat suci. Tahukah kalian? Jika kita berbicara tentang mengunjungi tempat-tempat suci, maka dalam agama lain kita mengenal tentang ibadah haji atau umroh ke Mekah sebagai salah satu ibadah yang dilakukan oleh umat muslim dalam mengunjungi tempat suci atau tempat yang memiliki nilai sejarah bagi agama mereka. Begitupun dalam agama Buddha, juga ada kegiatan yang hampir serupa tetapi tidak sama, yaitu yang biasa disebut dengan Dharma Yatra. Kita sebagai umat Buddha wajib mengetahui apa itu Dharma Yatra, bagaimana tekad atau aditana dalam melaksanakan Dharma Yatra, bagaimana mempersiapkan batin dan jasmani ketika kita melaksanakan Dharma Yatra, dan apa yang harus dilakukan selama melaksanakan Dharma Yatra agar memperoleh manfaat spiritual. Bersama saya, Ibu Erwin, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, Dharma Yatra dapat diartikan sebagai ziarah ke tempat-tempat suci atau perjalanan ke tempat-tempat yang berhubungan dengan ajaran Buddha Dhamma. Manfaat atau pahala melaksanakan Dharma Yatra sebagaimana yang telah dijelaskan Buddha kepada Bhikkhu Ananda dalam Mahaparinibbana Sutta, yaitu adalah jika seseorang meninggal dengan hati penuh bakti dan keyakinan saat melakukan Dharma Yatra, mereka akan terlahir kembali di alam bahagia. Terdapat 4 tempat yang dijadikan sebagai tempat Dharma Yatra bagi umat Buddha, yaitu yang pertama Taman Lumbini, yang kedua Buddha Gaya, yang ketiga Taman Rusa Isipatana, dan yang keempat Kusinara. Dharma Yatra merupakan salah satu praktik spiritual yang harus dipersiapkan dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Kita harus bisa mempersiapkan diri dengan baik agar batin dan jasmani kita juga turut mendukung pelaksanaan Dharma Yatra. Persiapan batin yang pertama yaitu adalah memunculkan dan menguatkan tekad atau aditana agar kita bisa melaksanakan Dharma Yatra. Kita sebaiknya sering membaca buku, berdiskusi, bertanya tentang Dharma Yatra dan memanfaatkannya dengan anggota sangha atau orang-orang yang pernah melaksanakan Dharma Yatra. Kemudian, membuat aspirasi atau tekad untuk melaksanakan Dharma Yatra. Aspirasi atau tekad ini harus sering kita ulang setiap hari agar semakin membangkitkan tekad kita untuk bisa melaksanakan Dharma Yatra. Karena masih banyak umat Buddha yang belum memahami manfaat Dharma Yatra, sehingga meskipun secara ekonomi sudah mampu untuk pergi melaksanakan Dharma Yatra, tetapi mereka belum bisa melaksanakan Dharma Yatra, atau mereka bisa melaksanakan Dharma Yatra, tetapi kurang memaknai pelaksanaan Dharma Yatra dengan benar, sehingga manfaat yang didapatkan kurang maksimal. Persiapan batin yang kedua yaitu memperkaya ilmu tentang Dharma Yatra, mempelajari tentang cara-cara pelaksanaan Dharma Yatra, seperti apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh untuk dilakukan selama pelaksanaan Dharma Yatra. Dengan demikian, kita bisa mempersiapkan batin dengan baik saat menemui kesulitan-kesulitan selama melakukan perjalanan terkait dengan faktor cuaca, makanan, maupun yang lainnya. Selanjutnya, berkaitan dengan persiapan jasmani, dimulai dengan menabung untuk menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan selama pelaksanaan Dharma Yatra, menyiapkan paspor, menyiapkan visa, menyiapkan tiket pesawat, biaya perjalanan, biaya makan, penginapan, serta akomodasi lainnya selama berada di India dan Nepal. Yang kedua, memilih pembimbing Dharma Yatra yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan untuk bisa memberikan bimbingan dan arahan selama mengikuti Dharma Yatra. Pembimbing Dharma Yatra bisa dari anggota sangha atau bisa juga dari umat awam yang memiliki pengetahuan dan praktik Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Seperti orang yang berpengalaman dalam hal ceramah Dhamma atau Dhamma Desana, mengerti parita dan sutta,
praktisi meditasi, atau bisa juga tahu perkembangan sejarah agama Buddha. Selain persiapan batin dan jasmani, kita juga harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya sebelum melaksanakan Dharma Yatra. Kita juga harus mengingat bahwa tujuan pelaksanaan Dharma Yatra adalah untuk mempraktikkan ajaran Buddha. Maka harus diperhatikan hal-hal penting yang berkenaan dengan yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama melakukan kegiatan Dharma Yatra. Menurut Biryanto, ada 5 hal yang harus dihindari selama pelaksanaan Dharma Yatra, yaitu yang pertama, tidak mengeluh kesulitan-kesulitan yang dialami selama Dharma Yatra yang dapat membuat batin gelisah dan tidak tenang. Yang kedua, tidak berpikiran jahat atau murung yang dapat membuat batin tidak damai dan diselimuti dengan kebencian. Yang ketiga, tidak merendahkan, mencela, bersaing sesama peserta Dharma Yatra yang dapat membuat pikiran sulit terkonsentrasi mengikuti serangkaian kegiatan Dharma Yatra. Yang keempat, bersikap dan berbicara tidak sopan yang dapat membuat suasana Dharma Yatra tidak nyaman. Dan yang kelima, menghindarkan diri dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin yang dapat mengotori kondisi batin. Kemudian, ada 5 hal yang harus dilakukan selama pelaksanaan Dharma Yatra, yaitu yang pertama, kita harus mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan untuk menjaga agar pikiran kita selalu bergembira dan bisa menerima kesulitan sebagai proses pembersihan karma buruk. Yang kedua, melakukan sujud atau namaskara, menghormat situs suci dengan cara beranjali dan melakukan penghormatan dengan cara berjalan searah jarum jam sebanyak 3 kali atau yang biasa disebut dengan pradaksina. Meditasi, membaca parita, dan berdiskusi dhamma di setiap situs yang dikunjungi. Yang ketiga, mengembangkan kualitas mulia paramita, kualitas mulia yang dapat dikembangkan selama Dharma Yatra, antara lain yaitu adalah kemurahan hati, moralitas, kebijaksanaan, cinta kasih, dan tekad kuat. Hal ini merupakan kesempatan untuk kita bisa mengumpulkan pahala dengan melakukan karma baik, menjaga kebersihan dan kelestarian situs-situs yang dikunjungi, juga merupakan praktik dari moralitas yang harus dilakukan selama Dharma Yatra. Yang keempat, menjalin hubungan baik dengan sesama peziarah untuk bisa saling mendukung dan menguatkan keyakinan sada terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang kelima, melakukan pengakuan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan atau pertaubatan. Dharma Yatra merupakan kesempatan yang baik untuk mengakui kesalahan-kesalahan atau karma buruk yang pernah dilakukan. Hal ini secara psikologis akan memberikan rasa lega karena telah melepaskan ganjalan hati. Salah satu aturan dalam Vinaya mengharuskan para biku untuk mengakui kesalahan masing-masing sebelum pembacaan Patimokkha. Kita dapat meniru ini sebagai refleksi diri agar berubah ke arah yang lebih baik. Setelah Dharma Yatra diharapkan terjadi perubahan positif, menjadi lebih tenang, sabar, penuh belas asih, dermawan, dan lebih bersemangat serta tekun dalam mempraktikkan Dhamma. Apabila kita diberikan kesempatan baik berupa kesempatan untuk mengikuti Dharma Yatra dengan memperhatikan 5 hal yang harus dihindari dan 5 hal yang harus dilakukan, dapat dijalankan dengan baik, maka dapat mengkondisikan batin dan jasmani merasakan kebahagiaan serta mendatangkan manfaat yang sangat luar biasa. Hal itu dapat kita nikmati baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Baik, anak-anak, kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu adalah Dharma Yatra dapat diartikan sebagai ziarah ke tempat-tempat suci atau perjalanan ke tempat-tempat yang berhubungan dengan ajaran Buddha Dhamma. Salah satu manfaat atau pahala melaksanakan Dharma Yatra yaitu adalah mengkondisikan kelahiran kembali di alam yang bahagia. Dharma Yatra bukan praktik spiritual yang bisa dilaksanakan setiap hari, sehingga apabila kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan Dharma Yatra, maka batin dan jasmani sebelum, sesaat, dan sesudah melaksanakan Dharma Yatra harus dikondisikan dengan sebaik-baiknya agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa serta dapat memberikan kebahagiaan yang dapat kita nikmati dalam kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Baiklah anak-anak, apakah kalian semua sudah memahami materi pembelajaran tentang sikap ketika mengunjungi tempat suci? Jika belum, silakan baca kembali dan tonton ulang videonya ya. Kemudian, kalian bisa melakukan simulasi pradaksina dan namaskara untuk melanjutkan pembelajaran.
Hal ini dapat dilakukan dengan bimbingan oleh guru kalian. Lakukan simulasi ini seolah-olah kalian sedang berada di Taman Lumbini. Setelah itu, kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Jika sudah selesai, silakan lanjutkan membaca dan menonton video berikutnya ya. Tetap semangat dan bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.